adik-adik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, karena tadi kita sudah membaca doa untuk menunjukkan rasa sikap nasionalisme kita sebagai peserta didik. Terlebih dahulu lagi kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Itu semuanya berdiri. Dan Garuda Pancasila 1, 2, 3. Oke, selamat kembali. Baiklah anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Oke, baiklah hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema menaati aturan di sekitarku dengan materi contoh sikap menaati dan tidak menaati aturan. Nah, Bunda mau tanya dari sebelumnya kepada anak-anak Bunda, apakah kalian tahu apa itu aturan? Tidak tahu apa dan apakah kalian termasuk orang yang menaati atau tidak menaati aturan? Oke, supaya kalian tahu apa itu aturan dan apakah kalian sudah termasuk orang yang sudah taat akan aturan atau belum taat akan aturan, baiklah Bunda akan menjelaskan materinya yaitu mengenai contoh sikap menaati dan tidak menaati aturan. Jadi anak-anak Bunda, aturan itu adalah pedoman yang membantu menciptakan lingkungan yang teratur dan aman, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi aturan itu hal atau sesuatu yang harus kita taati supaya hidup kita itu aman dan nyaman. Nah, ada contoh sikap menaati aturan itu ada di rumah dan di sekolah. Menaati aturan menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan tidak menaati aturan dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu dan lingkungan sekitarnya. Jadi, kalau anak-anak Bunda ini taat akan aturan, akan banyak disenangi teman-teman, banyak disenangi orang. Tapi kalau anak-anak Bunda ini belum taat akan aturan, kalian akan tidak disukai orang dan akan mendapatkan konsekuensi ketika kalian melanggar aturan tersebut. Nah, adapun contoh sikap mentaati aturan di rumah yang pertama itu bangun tidur dan tidur dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Nah, di beberapa keluarga pasti memiliki aturan untuk bangun tidur jam berapa, tidurnya jam berapa. Di keluarga lain ada kayak gitu, bangun tidur harus jam segini, untuk tidurnya jam segini ada. Bangun tidur jam berapa? Di keluarga kalian? Jam 5 untuk tidurnya? Jam berapa? Jawab. Jam 10. Oke, berarti di keluarga kalian itu ada yang harus bangun tidurnya jam 5 pagi dan ada yang tidurnya harus jam 9 maupun jam 10 malam. Lalu yang kedua, perhatikan kepada
Bunda Rahayu setiap harinya itu harus bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah yang telah diberikan kepada mamanya, yaitu menyuci piring dan menyapu setiap harinya. Lalu selanjutnya ada merapikan kembali barang pribadi ketika sehabis digunakan. Misalnya kalian lagi bermain-main dengan adik kalian dan kalian mengeluarkan permainannya. Jadi setelah kalian bermain, kalian harus kembali merapikan permainannya supaya terlihat rapi dan tidak berserakan. Selanjutnya adalah izin kepada orang tua ketika hendak berpergian. Nah, ini sangat penting ya. Nah, ini merupakan aturan juga yang ada di rumah. Jadi kalau kalian ingin pergi kemanapun itu, kalian harus izin kepada anggota keluarga, terutama mama dan ayah. Supaya apa? Supaya mama kalian tahu kalian pergi sama siapa, perginya jam berapa, pulangnya jam berapa, pergi kemana. Jadi jangan sampai kalian itu tidak izin ketika hendak berpergi, ya, supaya orang tua kalian tahu. Nah, selanjutnya adalah patuh kepada orang tua. Nah, ini merupakan contoh sikap menaati aturan yang di rumah, yaitu patuh kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang sudah mengurus kita dari kecil sampai besar. Sekarang tadi kan Bunda udah menjelaskan contoh sikap menaati aturan yang ada di rumah. Sekarang contoh sikap tidak menaati aturan di rumah. Yang pertama, berkelahi dengan saudara. Itu tidak boleh. Itu merupakan aturan, contoh aturan yang tidak taat akan aturan. Yang kedua, membentak atau berbicara kasar kepada orang tua. Yang ketiga, mengganggu saudara. Yang keempat, tidak meminta izin ketika hendak berpergian. Yang kelima, tidak bangun dan tidur tepat waktu. Yang keenam, tidak bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Yang ketujuh, ibadah tidak tepat waktu. Dan yang kedelapan, mengabaikan perintah orang tua. Oke, tadi kan Bunda sudah menjelaskan contoh sikap menaati dan tidak menaati aturan yang ada di rumah. Sekarang Bunda menjelaskan contoh sikap menaati aturan yang ada di sekolah. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya sekolah itu maksudnya jam 7.30 atau setengah 8. Sudah pasti kalian harus bangun jam berapa? Jam setengah 6. Supaya apa? Supaya tidak terlambat. Lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini kan sekolah ini kan sudah kalian pakai untuk belajar. Jadi kalian juga harus bertanggung jawab untuk membersihkannya supaya kalian itu belajarnya dengan nyaman. Lalu yang ketiga adalah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan peringatan hari nasional lainnya. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal. Nah, ini merupakan contoh aturan yang ada di sekolah, memakai seragam sesuai jadwal. Misalnya Senin Selasa menggunakan pakaian apa? Ya, Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jangan pula kalian Senin itu menggunakan merah putih, Selasa menggunakan batik, Selasa Rabu Kamis menggunakan batik, Jumat olahraga dan Sabtu pramuka. Jangan kebalik-balik. Selanjutnya adalah memperhatikan guru saat belajar. Nah, ini merupakan contoh aturan juga. Selain dari contoh aturan, ini merupakan adab. Jadi ketika guru kalian menjelaskan di depan, kalian tidak boleh berbicara di belakang. Kalian harus menjelaskan, kalian harus menggunakan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Supaya apa? Supaya kalian tahu apa yang disampaikan guru kalian. Selanjutnya, tidak menyontek saat ulangan. Nah, ini aturan juga ya. Kalau lagi ujian itu tidak boleh menyontek. Percaya diri aja sama apa yang kalian kerjakan. Paham? Paham Iza? Good. Nah, selanjutnya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Sudah pasti ya. Aturan itu tidak untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya adalah contoh sikap tidak mentaati aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang terlambat, membuat keributan atau kegaduhan di kelas, berkelahi dengan teman, merokok di lingkungan sekolah. Kalian jangan coba-coba yang merokok di lingkungan sekolah ini, karena itu merupakan contoh sikap yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, bolos jam pelajaran, tidak memakai seragam sesuai jadwal seperti yang Bunda bilang tadi, tidak menghormati guru dan teman, malas masuk sekolah dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, karena Bunda telah menjelaskan apa pengertian aturan, contoh sikap mentaati dan tidak menaati aturan yang ada di rumah, contoh sikap menaati dan tidak menaati aturan yang ada di sekolah. Untuk itu sepertinya kalian terlihat bosan ya? Bosan? Untuk itu kita lihat breaking terlebih dahulu ya. Kalian tahu lagu yang kamu tahu? Oke, 1, 2, 3.
gambarnya, paham? Nah, jadi Bunda mau ada media. Jadi kalian Bunda suruh satu-satu, ada 8 atau 6 orang yang Bunda suruh maju untuk menempelkan medianya. Yang mana contoh misalnya ini kan ada gambar. Jadi kalian pilih yang mana gambar yang contoh sikap menaati aturan dan mana contoh sikap tidak menaati aturan. Bunda mau Bunda Rahayu maju. Kamu pilih di sini mana contoh sikap coba Dinda. Yang tidak menaati aturan yang mana? Ini nah. Pus-pus aja di itu. Tempelkan di sini. Di sini. Sampai. Oke, ini gambar apa? Dinda Rahayu. Dia ngapain? Dia terlambat. Oke, selanjutnya Salwa. Sini Salwa. Ini contoh sikap menaati aturan. Nah, tempelkan. Tempelkan di sini. Apa ini ngapain dia? Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Oke, mantap. Mirza. Ini Mirza. Mirza ini. Tempelkan di contoh sikap menaati aturan. Oke. Bagus. Apa ini? Ngapain dia? Tidak datang terlambat ke sekolah. Bagus. Alif, sini Alif. Alif. Ini. Di contoh sikap menaati aturan. Tempelkan. Oke, good. Ini apa? Membersihkan lingkungan Oke, selanjutnya yang terakhir Bunda mau Desti. Ini Desti. Tidak, contoh tidak mental di rumah. Ini. Oke, dia ngapain? Merokok di lingkungan sekolah. Oke, satu lagi ya. Ya. Teman kalian. Oke, yang terakhir siapa yang mau? Tangannya. Bunda mau Indri. Sini Indri. Nah Indri, tempelkan di sini Indri. Di sini. Good. Ini apa? Gambar apa Indri? Berkelahi dengan saudara. Oke, terima kasih Indri. Oke, jadi anak-anak ini media Bunda yaitu gambar contoh sikap menaati aturan dan contoh sikap tidak menaati aturan. Ada yang pertama itu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, yang kedua tidak terlambat ke sekolah, dan yang ketiga membersihkan lingkungan sekolah. Lalu yang contoh sikap tidak menaati aturan, yang pertama apa ini gambar apa? Apa? Yang kedua? Mengerjakan LKPD. Bunda akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Isi ya nanti, ini sesuai apa enggak? Kasih siapa, Bun? Ini. Oh, ada trim. Ya. Nah, perhatian. Jadi, cara mengerjakan tugas yang ini yang memilih aturan yang berlaku di rumah kan kalian baca tuh kan. Membuang sampah, checklist saja sesuai apa tidak? Sesuai checklist. Kalau berhenti dengan jarak yang terlalu dekat, sesuai apa tidak? Tidak, checklist yang tidak. Merapikan tempat tidur sesuai apa tidak? Sesuai, checklist yang sesuai dan seterusnya. Baru yang kedua itu kan ada berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan aturan di sekolahmu. Nah ini berkelahi aturan apa tidak? Berkelahi aturan di sekolah apa tidak? Jawab nak. Tidak. Berarti jangan di checklist. Yang gambar kedua ribut aturan atau tidak? Tidak. Jangan di checklist. Yang ketiga memperhatikan guru saat belajar. Aturan checklist. Yang ketiga ini berteman dengan baik. Aturan apa tidak?
Nah, karena kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, Bunda mau satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Bunda mau kelompok 1, Bunda Rahayu dan Alika maju sini. Sini. Kamu baca. Untuk yang memilih aturan yang berlaku di rumah, baca. Membuang sampah pada tempatnya itu sesuai apa tidak? Sesuai. Menonton TV dengan tidak. Nah, sesuai. Sesuai. Dan terakhir tidak. Tidak. Oke. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan kembali. Selesai. Karena Bunda sudah selesai menjelaskan materi Bunda, kalian juga sudah selesai mengerjakan LKPD yang Bunda suruh. Untuk itu, Bunda akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi aturan